Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2024 Subtes pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Kata yang tepat untuk melengkapi rumpang pada kalimat satu adalah kalau misalkan kita mau menambahkan kata dalam suatu kalimat, jadi teman-teman dia harus sesuai dengan konteks kalimat sehingga maknanya menjadi suatu makna yang utuh. Jadi kita langsung lihat kalimat pertama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan bahwa titik-titik Merdeka Belajar 2021 akan berfokus pada beberapa hal. Kemudian dijelaskan seperti apa fokus pertama sampai dengan fokus keempat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cek kata yang tepat itu adalah prioritas teman-teman. Jadi jawabannya opsi yang E. Untuk opsi A, program kurang tepat gitu ya. Nah di sini soalnya masih ada kata akan teman-teman. Jadi itu belum terjalankan seperti itu. Kemudian rencana, rancangan dan kebutuhan kurang tepat. Jadi jawabannya opsi yang E, prioritas. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat. Oke, kita langsung saja gitu ya ke kalimat satu lagi teman-teman. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Jadi di sini penulisan kata Mendikbudnya salah. Jadi kita jelaskan sedikit terkait dengan akronim gitu ya. Nah, akronim itu adalah singkatan, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara akronim, ada dua hal yang harus teman-teman pahami biar lebih mudah. Yang pertama, dia digunakan untuk nama diri, kemudian yang kedua digunakan bukan nama diri gitu ya, pada kasus bukan nama diri. Nah, pada saat untuk nama diri, tentu kamu harus menggunakan huruf kapital gitu ya, huruf kapital. Nah, untuk kasus pertama, dia huruf kapital semuanya, jadi semua hurufnya menggunakan kapital dari hasil singkatan seperti itu ya. Yang kedua, dia menggunakan kapital, tapi kapitalnya ini huruf di awalnya saja seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk nama diri ketika dia menggunakan kapital semuanya, kita kasih contoh misalnya ada BI gitu ya. Nah, BI itu singkatan dari Bank Indonesia. Jadi kalau setiap huruf ada kepanjangannya, berarti kita ngambil akronimnya itu menggunakan huruf kapital semuanya. Nah, kemudian kalau misalkan dia hanya di awal saja, berarti kepanjangannya itu setiap huruf tidak ada gitu ya. Kenapa? Karena kita mengambilnya lebih dari satu atau dua suku kata. Contohnya Jawa Barat gitu ya. Nah, jadi Jawa Barat itu kita singkatnya bukan JB gitu ya, tapi Jabar teman-teman. Nah, jadi kita ngambil dua suku kata dari Jawa, kemudian dari Baratnya itu 3. Jadi karena pengambilannya lebih dari satu suku kata, berarti yang menggunakan kapital itu hanya di awal saja seperti itu. Kemudian yang ketiga, bukan nama diri. Nah, ini kalau untuk bukan nama diri, dia nanti tidak menggunakan kapital gitu ya, atau menggunakan huruf kecil saja. Contohnya misalkan kita berbicara terkait lanjut usia. Jadi singkatan dari lanjut usia adalah lansia seperti itu. Jadi kamu tidak usah menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh lainnya misalnya ada pemilu. Pemilu itu singkatan dari pemilihan umum seperti itu. Nah, karena dia bukan nama diri, jadi kamu gak usah menggunakan huruf kapital, jadi huruf kecil saja. Jadi berarti di sini seharusnya karena setiap hurufnya tidak memiliki kepanjangan, jadi salah kalau kita harus menggunakan huruf kapital semuanya. Seharusnya ini berarti huruf kapitalnya hanya di awal saja gitu ya, Mendikbud.
Jadi jawaban yang tepat menggunakan huruf kapital di awal saja, yaitu jawabannya berarti kita ketemu penulisan kata yang salah ada pada opsi yang A, kalimat 1. Kita bahas soal berikutnya, penggunaan imbuhan yang tidak tepat ditemukan pada kalimat. Oke, jadi penggunaan imbuhan berarti ada tambahan kata baik di awal, di akhir, ataupun disisipkan ya, di tengah-tengah ataupun awal dan akhir. Biasanya dia akan membentuk suatu makna baru dari kata dasarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini penggunaan imbuhan di kalimat 1 untuk kata berfokus sudah tepat gitu ya. Nah, di sini ada kata akan, kemudian di sini berfokus. Berarti memang sudah sesuai dengan konteks kalimat seperti itu. Karena menunjukkan suatu proses. Kemudian opsi yang B di sini disebutkan fokus pertama meliputi pembiayaan pendidikan yang akan disasar pemilik Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah dengan target 1095 juta mahasiswa dan KIP sekolah dengan target 17,9 juta siswa. Jadi penggunaan kata imbuhan awalan di pada kata sasar di sini sehingga disasar pemilik KIP, jadi ini kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena maknanya tidak sesuai dengan konteks kalimat yang ada. Seharusnya kita menggunakan awalan men gitu ya, kemudian sasarnya dia jadi melebur gitu ya, jadinya menyasar seperti itu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini berarti kita ketemu imbuhan yang tidak tepat itu ada pada kalimat 2. Jadi jawabannya opsi yang B. Oke teman-teman, berikut soal latihan, silakan kalian jawab. Hasil jawabannya tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal prediksi SNBT 2024 pemahaman bacaan dan menulis. Sekian dari kakak, semoga ngebantu. Sampai jumpa.